Sahabat ini masuk Islam, tapi Nabi Muhammad tidak mau melihat wajahnya. Siapa dia? Dan kenapa Nabi Muhammad tidak mau melihat wajahnya? Seperti ini ceritanya. Sahabat ini bernama Wahsi bin Harb, yang mana Wahsi adalah budak dari Jubair bin Mut'im. Ceritanya, menjelang perang Uhud, Jubair bin Mut'im ini yang masih punya dendam sama kaum muslimin, khususnya sama Hamzah bin Abdul Muthalib, yang mana dia punya dendam karena pamannya Jubair dibunuh oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Terus si Jubair bin Mut'im ini yang tahu kalau budaknya nih si Wahsi bin Harb ini jago tombak, akhirnya merintahin Wahsi buat ngebunuh Hamzah bin Abdul Muthalib dengan imbalan kalau Wahsi berhasil membunuh Hamzah, Wahsi akan dibebaskan sebagai budak atau dimerdekakan lah gitu. Nah, Wahsi yang dikasih penawaran kayak gini, dia terima-terima aja. Karena bagi dia ini bukan soal agama, ini bukan soal siapa musuh, siapa teman gitu. Ini soal dia dibebasin aja. Yang dia pikir ini satu satu lemparan tombak ini bakal ngebebasin gua gitu. Padahal yang Wahsi nggak tahu, satu lemparan tombak ini juga yang bakal membuat kesedihan dalam hidupnya dia. Singkat cerita, perang Uhud tiba. Wahsi yang dikasih tugas buat ngebunuh Hamzah, dia itu nggak ikut perang. Dia nggak masuk ke dalam medan perang karena emang dari awal dia ini nggak ada kepentingan sama perang ini gitu. Dia nggak mau ngebela agama, nggak ngebela teman atau sahabat, nggak. Tapi dia cuma satu, dia pengen bebas. Makanya dia nggak ikut perang. Pada saat perang dia tuh cuma fokus sama si Hamzah bin Abdul Muthalib. Dia ngumpet-ngumpet di bebatuan, ngumpet di pepohonan, nyari momen buat nombak si Hamzah bin Abdul Muthalib ini. Momen yang ditunggu oleh Wahsi bin Harb ini akhirnya tiba. Setelah Hamzah bin Abdul Muthalib berhasil menumbangkan beberapa pasukan kafir, Wahsi bin Harb ini mendapatkan jarak yang pas untuk menombak Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan akhirnya ditombaklah oleh Wahsi kepada Hamzah bin Abdul Muthalib dan kena Hamzah di bawah bagian perutnya sampai menembus tubuhnya gitu. Hamzah bin Abdul Muthalib sempat jalan beberapa langkah sebelum akhirnya tumbang dan syahid di jalan Allah. Setelah itu, si Wahsi ini ngambil tombaknya dan langsung pergi aja gitu dari perang. Karena emang dia dari awal kan nggak ada niat perang juga. Dia niatnya adalah membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib untuk kebebasannya diri dia gitu. Akhirnya pergilah dia dari perang tersebut setelah membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Setelah perang Uhud, Wahsi pulang sebagai orang merdeka atau dia bebaslah dari budak. Dia udah bukan budak sekarang. Tapi Wahsi hidupnya malah nggak tenang karena Islam semakin besar gitu. Islam semakin besar dan dia kabur-kaburan karena takut takut dibunuh gitu. Akhirnya dia kabur-kaburan sampailah dia ke kota Taif. Di kota Taif ternyata orang-orang udah pada Islam juga dan dia takut. Di sela-sela dia kabur di kota Taif, dia dengar orang ngomong kayak gini, siapapun yang masuk Islam itu nggak akan dibunuh. Setelah Wahsi mendengar ucapan tadi, Wahsi tuh langsung ke Madinah untuk bersyahadat di hadapan Rasulullah dan syahadatnya juga diterima oleh Rasulullah SAW. Tapi setelah Rasul ini mengenali bahwa yang habis bersyahadat ini adalah Wahsi, Rasul bersabda sama Wahsi, tolong jauhkan wajahmu dari pandanganku. Karena Rasulullah itu bukannya benci sama Wahsi, bukan. Rasulullah itu kalau ngelihat mukanya Wahsi teringat gitu sama momen-momen eh, syahidnya Hamzah bin Abdul Muthalib yang mana dia adalah paman Nabi. Makanya disuruhlah Wahsi untuk menjauh dari Rasulullah. Karena itu tadi, karena Rasul kalau ngelihat mukanya Wahsi akan teringat sama detik-detik kematiannya Hamzah bin Abdul Muthalib. Setelah itu Wahsi hidup dengan iman yang kuat. Cuman dia masih membawa kesedihan dalam dirinya karena dia nggak bisa berada di hadapan Rasulullah gitu. Setelah Rasul wafat di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, muncul musuh besar bernama Musailama Al-Kadzab, yang mana dia mengaku sebagai nabi palsu.
yang sudah kita ceritakan kemarin ya kan. Terjadilah perang Yamamah. Wahsy ikut perang Yamamah dengan satu tujuan tadi, membunuh Musailamah al-Kadzab. Dengan tombak yang sama yang membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, Wahsy berniat membunuh Musailamah al-Kadzab. Terjadilah perang Yamamah dan seperti biasa Wahsy menyiapkan tombaknya. Dan kali ini dia fokus hanya untuk membunuh Musailamah al-Kadzab, si nabi palsu. Dicarilah momen untuk melepaskan tombaknya dan akhirnya dapat. Wahsy segera melepaskan tombaknya ke arah Musailamah al-Kadzab dan mengenai Musailamah al-Kadzab. Tapi saat tombaknya ini kena Musailamah al-Kadzab, itu berbarengan sama satu tebasan pedang dari kaum muslimin. Yang mana akhirnya Wahsy ini menjadi ragu, apakah Musailamah al-Kadzab ini mati karena tombaknya atau mati karena tebasan dari kaum muslimin yang tadi. Tapi Wahsy meyakini dan bilang gitu sama dirinya sendiri, kalau emang tombak ini yang membunuh si Musailamah, berarti dengan senjata yang sama ini juga aku telah membunuh orang terbaik setelah Rasulullah dan membunuh orang terjahat di muka bumi. Dan setelah itu Wahsy hidup dengan keimanan yang kuat sampai ia meninggal. Selesai. Itu dia tadi cerita Wahsy bin Harb, yang mana Nabi menyuruhnya untuk menjauhkan wajahnya dari pandangan Nabi. Pesan yang bisa gue ambil dari cerita ini adalah masa lalu biarlah masa lalu. Jangan kau ungkit, jangan ingatkan aku. Ya, soy. Itu kata Inul Daratista, teman-teman. Pesan yang bisa gue ambil dari cerita ini adalah ya tadi, masa lalu biarlah menjadi masa lalu dan jangan dihakimin terus gitu seumur hidup. Yang penting niat kita sekarang adalah niat yang benar, nanti seterusnya biar waktu yang ngerapiin niat-niat kita itu. Aso ya, aso ya, aso. Terus tadi juga Nabi Muhammad itu sebetulnya nggak benci sama Wahsy, nggak ngusir Wahsy, bukan, tapi uh, Nabi Muhammad itu cuman nggak mau aja ngelihat muka Wahsy karena mengingatkan dia akan kematian sang paman. Dan di situ juga ngebuktiin bahwa Rasulullah itu masih manusia gitu dan masih memiliki sisi kemanusiaannya. Udah gitu aja deh, gue lagi ingusan. Makasih.